Beliau merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dunia filsafat. Jadi sebelum kita masuk ke dunia filsafatnya, kita masuk ke bagian biografi beliau dulu ya. Jadi nama beliau, nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Zakaria Ar-Razi. Nah, beliau ini merupakan salah satu perintis dan dokter terkemuka dalam sejarah peradaban Islam. Beliau ini lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Masehi di kota Rai, yakni di negara Iran. Nah, jadi Ar-Razi ini juga diketahui sebagai ilmuwan yang serba bisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan yang terbesar yang pernah dimiliki oleh Islam. Jadi Ar-Razi sendiri itu sangat memegang teguh kedisiplinan dalam mempelajari dan mengembangkan bidang-bidang keilmuan yang ditekuninya. Karena banyak sekali informasi yang mengatakan bahwa karya-karya beliau itu mencapai hampir 200 buah, teman-teman. Nah, baik itu dalam bentuk ensiklopedia, buku, kitab, atau risalah. Nah, karya-karya beliau itu terdiri dari 3 tema pokok, yakni kedokteran, kemudian ilmu alam, dan filsafat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bidang filsafatnya. Jadi, di bidang filsafat itu sendiri, Ar-Razi memiliki pemikiran yang sangat orsinil dan mandiri, karena dalam beberapa hal itu, beliau sangat berbeda dari alur pemikiran kebanyakan ulama muslim pada masanya. Nah, para filosof dan pemikir muslim pada umumnya itu berusaha menyelaraskan pemikirannya dengan agama, sementara Ar-Razi itu dikenal sebagai sosok yang memilih jalan filsafat untuk mendekati berbagai persoalan, termasuk persoalan keagamaan. Nah, secara teoritisnya, filsafat Ar-Razi ini memungkinkan untuk dikembangkan sebagai landasan yang dapat melahirkan pemikiran-pemikiran baru di bidang pendidikan. Nah, pola yang dapat ditempuh adalah dengan menjadikannya sebagai pijakan dalam memahami persoalan-persoalan mendasar dalam pendidikan. Nah, mengapa jadi mendasar dalam pendidikan? Ya karena kenyataannya bahwa suatu masalah-masalah utama filsafat itu juga merupakan masalah utama dalam pendidikan. Jadi dalam hal ini, filsafat Ar-Razi itu harus diposisikan sebagai pandangan hidup atau way of life, kemudian pandangan dunia atau worldview yang memuat konsep-konsep pemikiran tentang dasar realitas atau kebenaran yang diyakini dan ditempatkan sebagai realitas yang senyatanya. Ar-Razi merupakan filosof yang hidup ketika manusia saat itu mendewa-dewakan akal. Nah, keterlibatan Ar-Razi dalam filsafat ini telah banyak memberikan pencerahan para pemikir lain, termasuk filosof yang sejaman dengan beliau. Nah, keistimewaan dari filsafat Ar-Razi sendiri ini daripada filosof-filosof lainnya itu terletak pada penekanan aspek rasionalitasnya, terutama doktrinnya yang sangat luar biasa tentang 5 kekekalan, yaitu Tuhan, ruh universal, materi pertama, ruang mutlak, dan waktu mutlak. Nah, kelima ini merupakan landasan ajaran filsafatnya. Bahkan kaum Mu'tazilah sekalipun yang sering dianggap sebagai paling rasional, ternyata Ar-Razi ini jauh lebih rasional. Nah, kemudian pemikiran Ar-Razi juga mengkaji hal-hal di balik dunia fisik, yang dimana itu memberikan bekal pemahaman tentang hakikat, makna, dan tujuan hidup, yang dimana itu menjadi bagian integral dari tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, filsafat Ar-Razi juga memberikan bekal pemahaman tentang hakikat manusia, yang dimana itu membantu pemahaman potensi-potensi psikis. Nah, karena di dunia pendidikan itu sendiri, pemahaman kejiwaan yang sangat penting artinya untuk dapat memberi perlakuan yang tepat terhadap subjek didik dalam proses pendidikan. Nah, pemikiran epistemologi Ar-Razi memberi gambaran tentang sumber, metodologi, serta jenis pengetahuan termasuk sistem nilai yang harus diajarkan. Nah, hakikat ilmu atau pengetahuan yang menjadi substansi pendidikan itu ditentukan oleh pandangan epistemologi yang digunakan. Karena itu pandangan yang dimana terkait dengan filsafat moral yang menyajikan konsep kebenaran berkenaan dengan tata nilai. Sebab dalam tataran praktis ilmu itu tidak dapat dilepaskan dari nilai. Nah, kemudian filsafat Ar-Razi itu sangat membantu dalam memahami konsep penciptaan berdasarkan pemahaman atas hakikat Tuhan, alam semesta, dan juga manusia. Nah, ini menjadikan pandangan-pandangannya mencerminkan sebuah pandangan teologis tersendiri. Nah, dalam pandangan Ar-Razi tentang ruang semesta itu membentang sangat luas dan tak terbatas, yang dimana Tuhan merupakan sentralnya, dan Tuhan adalah zat yang maha mutlak yang memiliki
kekuasaan tak terbatas. Jadi kekuasaan Tuhan itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, karena kehendak dari Tuhan itu sendiri menyemarakkan kehampaan semesta dengan menciptakan alam dari substansi sederhana menjadi substansi yang terbentuk. Nah, kemudian dengan pancaran kehendaknya pula, Tuhan membangkitkan gerak dinamika alam. Nah, kehendak Tuhan untuk menciptakan telah memecahkan suatu kegelapan dan kesunyian semesta dengan dinamika gerak dan keteraturan hukum alam itu sendiri. Nah, kemudian manusia pada hakikatnya hanyalah kehidupan yang sangat terbatas, karena manusia itu hanya sekedar bentukan dari materi dan ruh yang menempati ruang yang terbatas. Berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu kan menempati ruang yang tidak terbatas, sedangkan manusia itu menempati ruang yang benar-benar sangat terbatas dan di tengah ketidakterbatasan ruang dan waktu. Nah, pada saatnya unsur materi pada manusia itu berupa jasad atau fisik akan hancur dan kembali lagi pada materi awal. Sementara ruh itu menjadi esensi jati diri manusia yang dimana itu akan kembali pada keabadiannya yang semula. Nah, seluruh penciptaan ini ditujukan untuk kemaslahatan ruh yang telah dibantu bersemayam di alam materi dalam wujud manusia.